Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1981. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kata Kaisar Yoming. Dia mencibir lagi dan lagi, mendesak Sungai Huangquan untuk dengan gila-gilaan mengenai harta karun yang digunakan oleh mereka berdua. Di tengah gemuruh yang keras terdengar bunyi retak dan kekosongan yang awalnya terkurung oleh Gunung 5, Gunung Suci dan Istana ke-10 tiba-tiba muncul, lalu terkoyak oleh hantaman Sungai Huangquan. Terima kasih, kata Putri Yao. Pada saat ini dia sangat gembira dan memanfaatkan kesempatan ini. Lalu seluruh sosoknya tiba-tiba terintegrasi ke dalam kehampaan seluruh kerajaan mayat hidup. Sialan, kata Kaisar Wuyue. Dia berteriak dengan marah dan mengulurkan tangannya yang besar. Dengan keras kekosongan itu hancur dan tempat di mana Putri Yao berdiri sebelumnya tiba-tiba berubah menjadi debu. Kamu! Kaisar Wuyue sangat marah dan napas yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Itu langsung menghantam Kaisar Yoming dengan keras. Seketika kekosongan di sekitar langsung bergetar, sangatlah menakutkan. Yoming, semua orang telah melihatnya. Kamu dengan sengaja melepaskan seranganmu sebelumnya untuk menyelamatkan Putri Yao itu. Dan kamu juga ada hubungannya dengan orang-orang dari dunia surga. Semua orang tahu konspirasimu sekarang. Dan apa yang kamu rencanakan? Apakah kamu ingin menghancurkan dunia bawahku? Kata Kaisar Wuyue. Dia mengambil langkah, dia melangkah maju dengan niat membunuh yang mendidih di tubuhnya. Karena jika bukan Kaisar Yoming yang menyebabkan serangan sebelumnya, bahkan jika dia tidak bisa menangkap Putri Yao itu untuk sementara waktu, bagaimana Putri Yao itu bisa melarikan diri dengan mudah? Apakah kamu pikir aku takut padamu? Ayolah, aku belum pernah melawanmu sebelumnya. Di Gunung Huangquan sekarang, di sungai kematian ini bukan lagi wilayahku. Aku ingin melihat apakah kamu punya nyali untuk mengambil tindakan. Kata Kaisar Yoming. Dia mencibir dengan lengannya yang terangkat. Dan dia sangat marah lalu berkata dan marah. Aku juga telah melakukan pengorbanan besar. Aku jatuh waktu itu di laut kosmik. Juga berkorban untuk dunia bawah. Berapa banyak kontribusi yang aku berikan untuk dunia bawahku. Namun kalian sebenarnya mengatakan bahwa aku telah berkolusi dengan orang luar untuk menyakiti dunia bawah. Sudah aku bilang padamu, aku dari dunia bawah. Aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Dan boom. Setelah mengatakan itu, energi netral yang menakutkan pada Kaisar Yoming melonjak ke langit. Dan kekuatan sungai mata air kuning melonjak langsung bertabrakan dengan aura yang dilepaskan oleh Kaisar Wuyue. Satu gunung dan satu sungai Huangquan bertabrakan di kekosongan. Seketika kekosongan itu langsung hancur bergetar hebat seperti air mendidih dan bahkan muncul retakan pada kehampaan yang sangatlah menakutkan. Hentikan, kalian berdua, tolong hentikan. Semua orang telah melakukan semuanya untuk dunia bawah. Jadi mengapa kita harus saling balas dendam? Ya, tugas yang paling mendesak sekarang adalah mencari tahu apa tujuan dari roh-roh mayat hidup ini, dan aku harap kalian semua tidak akan merusak keharmonisan di dunia bawah kita. Kata Kaisar Agung dunia bawah buru-buru melangkah maju untuk mencegah pertengkaran antara mereka berdua. Jika kalian terus terlibat, roh-roh mayat hidup itu akan melarikan diri, kata Kaisar Mingjang. Dia juga buru-buru melangkah maju untuk mencegah mereka berdua bertarung. Menyingkir. Bagaimana kamu bisa berbicara di sini? Kata Kaisar Yoming. Dia mendengus dingin, melambaikan tangannya, dan dengan keras, aliran air dari sungai mata air kuningnya melonjak langsung mengenai Kaisar Mingjang dan mengirimnya terbang jauh ke belakang. Melihat itu, ekspresi semua orang pun berubah drastis dan mereka buru-buru menatap ke arah Kaisar Mingjang. Dengan keras terlihat Kaisar Mingjang langsung terlempar ribuan kaki jauhnya ke belakang. Di tepi sungai mata air kuning, baru pada saat itulah Kaisar Mingjang berhasil menstabilkan sosoknya. Dan ada genangan darah gelap yang membara di dadanya. Dia merasakan perhatian semua orang dan lalu seteguk darah pun menyembur keluar dari sudut mulut Kaisar Mingjang.
Wajah Kaisar Mingjang menjadi pucat, sangat lesu dan sangat lemah. Semua orang pun menjadi ketakutan, dahi mereka dipenuhi dengan keringat dingin. Untungnya Kaisar Mingjang melangkah maju dan dapat menahan serangan ini dengan kekuatan air sungai mata air kuning. Jika mereka melangkah maju secara langsung, mungkin dia akan terluka parah, bahkan jika tidak meninggoy, setidaknya dia akan kehilangan setengah nyawa di tempat. Memikirkan hal ini, semua orang buru-buru melihat ke arah Kaisar Yan dari istana ke-10. Di antara semua orang yang hadir, hanya Kaisar Yan dari istana ke-10 yang memenuhi syarat untuk menghentikan konfrontasi antara Kaisar Wu Yue dari 5 gunung suci dan juga Kaisar Yoming dari gunung Huangquan. "Kalian berdua, ini sudah cukup," kata Kaisar Yan. Dia melangkah keluar dan berkata dengan mata dingin, "Berapa lama kalian berdua akan terus bertengkar seperti ini? Sekarang bukan waktunya bagi kalian untuk menyelesaikan dendam pribadi kalian," kata Kaisar Yan. Di saat berbicara, Kaisar Yan menangguhkan istana ke-10 Hadesnya di udara. Dia turun dengan aura yang menakutkan dan mengunci kedua orang tersebut. Jelas sekali siapapun yang melakukan gerakan pertama, maka dia akan menyerangnya. Kaisar Yoming memandang Kaisar Wu Yue dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam, "Kaisar Yan, kamu juga melihat bahwa orang itulah yang baru saja mengambil inisiatif untuk memprovokasiku." Kaisar Wu Yue menjawab berkata dengan dingin, "Jika kamu tidak melepaskan serangan sebelumnya, mungkin aku sudah menangkap Putri Au itu." Oke, aku tidak peduli kepada kalian. Ingin bertarung saja di sini. Semuanya, ayo kita pergi, tinggalkan mereka, kata Kaisar Yan. Dia terlalu malas untuk membujuk mereka berdua. Dia tidak berkata apa-apa lagi, dia pun dengan cepat melesat ke kedalaman kerajaan mayat hidup. Ayo pergi. Kaisar Agung dunia bawah lainnya juga melirik satu sama lain, melirik mereka berdua sebelum kemudian mereka semua terbang melewati satu demi satu, menghilang dalam sekejap. Kaisar Mingjang juga nampak menutupi dadanya. Dia menghela napas dalam sebelum kemudian mengikuti Kaisar Agung lainnya. Sementara Kaisar Wu Yue, dia memandang Kaisar Yoming dengan dingin, lalu berkata dengan suara yang dalam, "Yoming, katakan padaku, konspirasi apa yang kamu miliki untuk menyakiti dunia bawahku?" Mendengar itu, Kaisar Yoming mengejek Kaisar Wu Yue. "Satu-satunya yang tersisa di sini adalah kita berdua. Tolong berhenti berpura-pura. Kamu tahu apa yang ada di dasar gunung Hun Yue-mu itu? Jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Jika kamu tidak bertarung, maka aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu," kata Kaisar Yoming. Setelah kata-katanya jatuh, Kaisar Yoming naik ke langit dan terbang langsung ke kedalaman kerajaan mayat hidup. Melihat sosok Kaisar Yoming pergi, mata Kaisar Wu Yue berkedip. Namun pada akhirnya dia tidak mengambil tindakan. Dia sebenarnya sebelumnya mengambil tindakan, hanya ingin menguji kekuatan Kaisar Yoming. Dia berpikir kekuatan Kaisar Yoming mungkin tidak akan pulih banyak setelah kembali ke dunia bawah. Tetapi setelah bertarung beberapa saat sebelumnya, Kaisar Wu Yue menjadi terkejut karena menemukan bahwa kekuatan Kaisar Yoming telah pulih lebih dari yang dia bayangkan. Bagaimana orang ini melakukannya? Kata Kaisar Wu Yue. Dia menyipitkan matanya dan juga mengapa Kaisar Yoming secara misterius menyerang Kaisar Mingjang sebelumnya. Dengan pikiran yang melonjak di benaknya, Kaisar Wu Yue sosoknya melesat dan segera mengikuti masuk jauh ke kedalaman kerajaan mayat hidup. Scene berpindah lagi ke tempat napas kehampaan berada. Terlihat napas kehampaan yang menakutkan terus-menerus menjerat Qin Chen dan nampak memukulnya. Namun itu hanya meninggalkan bekas darah di tubuh Qin Chen, tetapi tidak langsung merobek kulitnya dan daging Qin Chen yang juga nampak. Walaupun kulit dan daging Qin Chen sobek, tetapi Qin Chen masih bisa menahan napas kehampaan ini. Tidak jauh dari sana, Molly dan yang lainnya melihat pemandangan ini dan mereka semua menjadi terkejut. Pada awalnya, Qin Chen masih perlu mengaktifkan perisai niat membunuh untuk menahan serangan napas kehampaan. Akan tetapi, mulai dari waktu sebatang dupa, Qin Chen tidak lagi membutuhkan bantuan perisai niat membunuh itu. Meskipun napas kehampaan ini masih mengenai Qin Chen, namun itu tidak lagi menyebabkan luka yang fatal padanya.
Molly bahkan samar-samar bisa merasakan bahwa setelah napas kehampaan tersebut mengenai Qingchen, beberapa di antaranya bahkan tak terlihat ke dalam tubuh Qingchen. Apa-apaan ini? Ini adalah napas Dewa Hades saat itu. Saya khawatir bahkan puncak Kaisar Agung pun akan terluka ketika dia datang. Namun Qingchen ini benar-benar dapat melawan dalam waktu sesingkat itu. Ini sungguh terkutuk. Namun meskipun Molly mengeluh di dalam hatinya, dia juga cemas. Karena dia juga pernah merasakan perubahan di kerajaan mayat hidup sebelumnya. Dan serta gemuruh-gemuruh yang datang dari pinggiran kerajaan mayat hidup. Molly tahu di dalam hatinya bahwa sesuatu pasti telah terjadi di kerajaan mayat hidup itu. Dan pasti itu adalah sesuatu yang sangat serius. Berapa lama anak Qingchen ini akan terus berlatih? Sebelum Molly bisa menyelesaikan pikirannya, Qingchen di depannya tiba-tiba membuka matanya dan seberkas cahaya muncul dari pupil matanya. Itu nampak meledak seperti kilat. Melihat Qingchen membuka matanya, Molly sangat bersemangat sehingga dia hampir bergegas masuk ke tempat itu dan berkata dengan penuh semangat, "Qingchen, apakah kamu akhirnya selesai berlatih?" Qingchen mengulurkan tangannya. Dan pada saat ini, udara napas kehampaan di telapak tangan Qingchen di atasnya hanya meninggalkan bekas darah di telapak tangannya. Namun itu tidak lagi membahayakan tubuh fisiknya. Tapi demikian pula, Qingchen menemukan bahwa dirinya dapat mengendalikan napas kehampaan seperti yang dilakukan oleh Putri Yao. Seperti yang diharapkan dari aura Dewa Hades, bahkan jika aku dapat melihat dengan jelas, strukturnya masih terlalu sulit untuk bisa ku kendalikan sepenuhnya. Kecuali jika aku melangkah ke ranah Kaisar Agung, kata Qingchen. Dia sedikit gemetar, meskipun dirinya tidak lagi takut akan napas kehampaan di sini. Namun dirinya masih tahu betul bahwa dia hanya dapat mengendalikan kekuatan hampa ini di sini. Itu karena kekuatan laut bencana abadi di tubuhnya. Setelah kekuatan laut bencana abadi dengan napas kehampaan itu terus-menerus mengubah tubuhnya dan secara bertahap beradaptasi dengan serangan napas kehampaan di sini. Rasa merobek di tubuh Qingchen masih ada, namun sangat berbeda dengan saat pertama kali masuk. Dan jika dia ingin benar-benar mengendalikan napas kehampaan ini, Qingchen setidaknya harus memasuki ranah Kaisar Agung sebelum dia dapat mencobanya. Tapi sekarang meski dia tidak bisa mengendalikan napas kehampaan ini, namun Qingchen mampu menahan napas kehampaan ini. Itu saja sudah cukup bagi Qingchen. Dengan suara mendesing, Qingchen kembali ke area aman yang ditinggalkan oleh Putri Yao sebelumnya. Qingchen bergegas dengan wajah terkejut sebelum dia bisa berbicara. Qingchen melirik ke pinggiran tanah kehampaan. Molly pun lalu menjelaskan kepada Qingchen bahwa ada suara gemuruh dari pinggiran kerajaan mayat hidup itu. Dan juga napas orang-orang roh mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya di sini juga dimobilisasi. Seharusnya terjadi sebuah perang di sana. Walaupun aku tidak tahu hasil spesifiknya, tapi aku merasa sisi roh mayat hidup tidak baik-baik saja. Molly merasakan aura mayat hidup di sekitar surga dan bumi sepertinya telah melemah. Dan sebagian darinya seharusnya sudah diekstraksi, dan yang lainnya dia merasa ada lebih banyak aura yang hidup di luar dan jelas banyak roh mayat hidup yang mundur ke sini. Jika kerajaan mayat hidup bisa menahannya, seharusnya tidak menarik roh mayat hidup untuk pergi ke tempat ini. Karena ini adalah bagian inti dari kerajaan mayat hidup. Mendengar penjelasan Molly di samping Kaisar Naga Penjara dan Xiaolong sedikit terkejut. Mereka semua terjebak di sini dan mereka tidak dapat merasakan perubahan apapun. Mendapatkan informasi ini, Qingchen mengangguk, tidak mempertanyakan kata-kata Molly sama sekali. Qingchen segera membuka mata penciptaan. Seketika di antara alisnya, mata penciptaan muncul dan dengan cepat Qingchen melihat ke kejauhan. Setelah melihatnya, wajah Qingchen berangsur-angsur menjadi jelek. "Bagaimana?" tanya Molly dengan tergesa-gesa. Qingchen pun mengerutkan kening dan berkata, "Putri Yao dan yang lainnya pasti telah dikalahkan. Dan tembok pembatas kerajaan mayat hidup telah dihancurkan. Sekarang Kaisar Weiwei dan yang lainnya sudah masuk lebih dalam ke sini. Lalu, apa yang harus kita lakukan?" kata Molly. Di wajahnya nampak jelek. Meskipun dia tidak menyukai roh-roh mayat hidup itu, namun Molly tahu betul bahwa mereka dan roh-roh mayat hidup itu makmur dan jatuh bersama. Qingchen menyipitkan matanya dan berkata, "Sekarang semua Kaisar Agung yang kuat di dunia bawah telah berkumpul.
Orang-orang kita ditambah dengan roh-roh mayat hidup tidak akan dapat melawan para kaisar agung dari seluruh dunia bawah, termasuk Kaisar Uye dan yang lainnya. Maka prioritas utama adalah kita harus maju ke tempat inti ini. Setelah mengatakan itu, Qin Chen berbalik untuk melihat ke inti yang gelap itu. Bos, kamu bisa sampai di sana, tapi bagaimana dengan kami? Kata Xiaolong. Dia bertanya dengan tergesa-gesa. Molly pun terdiam, melirik Xiaolong sebelum kemudian dia terpikirkan bahwa Qin Chen memang memiliki dunia kacau. Benar saja, Qin Chen melirik mereka dan tanpa berkata-kata, lalu mengangkat tangannya dengan suara mendesir. Kura-kura matahari, Xiaolong, Kaisar Naga Penjara, Molly, mereka semua langsung dimasukkan ke dalam dunia kacau. Ayo pergi, kata Qin Chen. Dia melangkah keluar dalam satu langkah dan langsung memasuki udara kehampaan. Dan tiba-tiba retakan kekuatan kehampaan yang mengerikan langsung menerjang tubuh Qin Chen. Namun Qin Chen segera mengerahkan kekuatan di tubuhnya untuk melawan.